Kita akan lanjutkan belajar tentang CodeIgniter 4. Materi kali ini kita akan membahas tentang routes. Routes adalah sebuah permintaan atau request di dalam URL yang kemudian bisa kita atur atau kita custom. Custom itu artinya kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Kalau di sebelumnya, kalau kita membaca di sini, di dalam CodeIgniter ini, kalau kita lihat di VS Code, kita akan buka materi sebelumnya. Di dalam sini, ini kan ada folder admin, kemudian di dalam admin ada kategori, ada menu, dan cara pemanggilannya itu sudah ditentukan. Jadi harus yang pertama adalah kita tulis admin dulu, masuk ke kategori. Kemudian seperti ini. Nah, ini kita bisa atur bagaimana, misalnya kita cuma kategori saja, tetapi langsung masuk ke kategori tanpa melalui admin. Nah, ini kita atur dengan cara routing. Routing itu artinya kita mengatur permintaan di sini, isinya apa, nanti kemudian di sini harus merespon apa. Jadi, cara kerja dari web itu adalah kita request-nya di sini, responnya di sini. Nah, ini kita bisa mengatur request-nya apa, kemudian responnya apa. Untuk Anda yang baru belajar CI, sebaiknya belajar dulu ke channelnya ini di SMK Revit, cari playlist, kemudian pelajari dulu PHP untuk siswa SMK ini. Ini dasar sebelum kita lanjut ke CodeIgniter-nya. Kita akan lanjut lagi ke sini dulu. Kita ke VS Code, routes, kalau kita tutup di dalam sini, ini ada di app, kemudian di config, masuk ke dalam sini routes. Nah, ini routes. Yang pertama adalah default namespace app, kemudian masuk ke controller. Ini kita biarkan saja, set default controllernya adalah home. Jadi nanti kalau misalnya default controller yang jalan adalah home. Kalau misal saya akan buat sebuah controller baru di dalam controller ini, saya akan copy atau ini saya akan copy dari controller langsung yang ada di home ini, saya copy, kemudian paste di controller sini. Nah, ini saya akan ganti dengan login.php. Saya enter. Nah, berarti kelasnya ini kita akan ganti dengan login. Sini saya akan komen dulu, bawahnya saya buat echo, kemudian saya buat HTML A1 supaya tampilannya besar. Saya akan isi dengan login. Saya isi. Kemudian saya Ctrl S. Ini saya akan ubah routes-nya ini. Kita masuk ke app, kemudian kita cari config, masuk ke dalam routes yang tadi, routes. Nah, routes. Default ini saya akan ganti, default controller home ini saya akan ganti dengan login. Saya Ctrl S, kemudian kita lihat di browsernya, kita masuk ke dalam sini, kita refresh, ini saya hilangkan. Nah, ini masih menjalankan home, kita akan atur set lagi. Nah, ini begitu kosong itu maksudnya adalah di dalam sini tidak ada apa-apa, dia akan menjalankan home index. Ini saya akan ganti dengan login. Kita Ctrl S, kita akan refresh lagi. Nah, ini masuk ke login. Jadi kita bisa mengatur permintaan atau request di dalam sini supaya dia bisa menghasilkan respon. Jadi kalau pas ini masuk ke default controllernya login, kemudian kalau ini pas kosong, ini masuk ke dalam login. Sekarang kita akan coba atur lagi. Contoh, saya akan buat di bawahnya. Ini saya komen dulu. Yang ini kita tinggal dulu. Nanti
sambil jalan kita akan belajar lagi. Nah, di sini langsung kita buat di bawahnya sini dulu. Ini saya akan komen. Saya akan panggil di dalam sini, saya copy dari atas ini saja, Ctrl C, kita paste. Kita akan masuk ke dalam kategori. Jadi kalau di dalam sini kita Ctrl S. Kalau saya klik di dalam sini kategori, nah ini nanti gimana cara menjalankan kategori. Di dalam kategori ini kita akan masuk dulu ke dalam folder, kita kecilkan. Kita akan masuk ke dalam folder admin, kemudian masuk ke kategori. Jadi di dalam sini kita masuk. Ini kita bisa hapus dulu. Admin, kemudian masuk ke dalam folder dari kategori. Setelah masuk ke dalam kelas kategori, kemudian di dalam kategori ini kita mau menjalankan function apa. Contoh, saya akan menjalankan function select. Berarti nanti di dalam rows ini kita kasih seperti ini, titik dua kali. Kemudian kita jalankan functionnya. Functionnya adalah select. Kita Ctrl S. Nanti dia akan menjalankan function select ini. Coba ini kita tambahkan dulu dengan H1. Ini juga kita tambahkan dengan H1. Kita Ctrl S. Kita akan lihat di dalam browsernya. Kita akan isi dengan kategori. Nah ini menampilkan semua data. Jadi dengan menambahkan di dalam rows ini, kita bisa mengatur ini yang memanggil, kemudian koma, dan ini yang dipanggil. Jadi kita bisa mengatur ini yang memanggil dan ini yang dipanggil. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau memanggil yang ada parameternya? Contoh, di sini ada select where. Ini dia membutuhkan sebuah parameter. Kalau kita isi di dalam sini kategori, kemudian kita buat select where, dia akan ketemu dengan file not found. Kita akan tambahkan di dalam rows-nya supaya bisa memanggil. Kita masuk ke dalam kategori, kemudian ini adalah slash. Kemudian kita masukkan parameternya. Kita masuk ke dalam kurung seperti ini, kemudian titik 2 ini. Nah, berarti nanti di dalam sini masuk ke ada parameter sembarang ini, parameter di dalam sini kategori, kemudian ini select where, kemudian kita isi dengan 2 misalnya. Nanti akan muncul di dalam sini. Kemudian di dalam sini ini kita bisa tambahkan function, kemudian kita isi dengan $1. Kita Ctrl S. Dia menjalankan function select where. Jadi ini kita bisa copy, kita taruh di dalam rows. Nah, ini select where, garis miring, ini parameter. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Kita refresh. Ada error, kita cek di dalam sini. Nah, ini kebalik harusnya garis miring ini. Kita Ctrl S. Dan kita masuk ke browser lagi. Kita refresh. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita lihat lagi di dalam kategori. Nah, ini ada select where, ID-nya akan kita coba tampilkan di dalam sini $ID. Ini kita kasih 1 biar lebih besar. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasilnya di dalam sini. Nah, ini menampilkan data 2. Jadi parameternya bisa kita masukkan di dalam sini, misalnya 4. Nah, ini 4, parameternya langsung terbaca. Tes. Nah, ini akan langsung menjadi tes. Formatnya adalah rows-nya. Kita lihat yang pertama ini adalah yang memanggil, kemudian garis miring,
Kemudian kalau ada parameter kita kasih buka kurung, tutup kurung di dalamnya. Kita kasih titik 2 kemudian ini yang dipanggil. Kemudian ini adalah function yang dipanggil, kemudian garis miring. Ini ya parameter yang digunakan. Jadi dengan mengatur dari URL ini, kita bisa mengatur mana controller yang dipanggil. Jadi ini disebut dengan routes, kita mengatur routes-nya, kemudian ini controller yang dipanggil. Itu cara penggunaan dari routes yang harus kita perhatikan ketika kita nanti membuat aplikasi menggunakan CodeIgniter. Jadi kita bebas membuat routes-nya, kemudian yang dipanggil apa. Misalnya ini saya ganti dengan Johnny. Nah, ini nanti kemudian kalau di dalam sini ini saya ganti dengan Johnny juga akan muncul seperti itu. Nah, ini Johnny garis miring tes. Jadi kita bisa mengcustom penggunaan dari routes ini. Jadi kita nanti tidak harus nama controller, kemudian nama function, kemudian parameternya, tidak harus seperti itu. Kita bisa mengcustom atau membuat sendiri cara pemanggilannya dengan mengatur dari routes ini ada di dalam folder dari config ada di dalam folder dari app, masuk ke config, dalam config kita cari file yang bernama routes.php. Itu materi tentang penggunaan dari routes. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya masih tentang routes. Terima kasih.